makanya berubah. Itulah tadi kan saya udah standby juga Bu kan, tapi karena Ibu nanti ada menguji ya udah, saya pikir kalau nggak bisa ya ke Medan aja lah saya nanti gitu, seperti itulah. Tapi alhamdulillah Ibu bisa kan. Pak, lagi pula besok sampai Sabtu di Jakarta. Oh gitu ya Bu ya. Iya, Sabtu saya pulang karena pagi-pagi karena ada pengukuhan profesor kan, Pak Ya, Dadang itu mantan Wakapolda kita sini. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Oke Pak, jadi kalau saya lihat kan Pak, Ya Bu. Bapak kalau strukturnya itu sudah sesuai. Iya Bu. Strukturnya. Iya. Yang saya lihat itu Pak, yang Bapak punya ini mengenai apanya, mungkin alurnya aja Pak yang perlu, isinya sudah ada di dalam, tapi alurnya yang perlu supaya flow dia mengalir, Pak. Alurnya dirubah Bu ya. Alurnya aja, jadi Bapak kan langsung bicara tentang PTSP. Iya ya Bu. Jadi sebaiknya bicara dulu tentang yang pertama Pak, nanti bisa juga saya buat. Yang pertama bicara dulu tentang pentingnya SDM itulah, manajemen SDM dalam satu manajemen organisasi. SDM Bu ya, manajemen SDM Bu ya. Karena kita itu kan apa kita kan. Bu, ini saya sampaikan Bu Sabrina. Ini kan Zoom ini saya rekam Bu, jadi saya nggak perlu tulis Bu ya. Nanti kan bisa saya buka nanti di untuk saya rekam Bu ya. Iya. Jadi yang pertama itu pendahuluannya latar belakang masalah itu kita membicarakan dulu bahwa MSDM ini sangat dipentingkan lah, karena SDM ini adalah penggerak daripada suatu organisasi. Iya Bu ya. Nah kinerjanya itu target yang mau dicapai oleh instansi ataupun organisasi, itu tentu saja kaitannya dengan hasil, yaitu kinerjanya. Iya. Baru kita masuk kinerja, karena Bapak kan Y-nya kinerja. Iya. Kan? SDM baru kinerja Bu ya. SDM baru kinerja Bu ya. Iya, jadi MSDM itu diarahkan bahwa tentu untuk semuanya mencapai kinerja kan gitu. Iya. Jadi dari mencapai kinerja itu baru Bapak ceritalah sedikit kinerja itu ada. Jadi masih konsep dulu Pak, konsep teori-teori. Jadi satu paragraf awal itu dimulakan dengan peranan SDM tadilah ya dalam suatu organisasi. Kemudian larinya itu ujungnya kan ke kinerja. Siap Bu ya. Nah, baru paragraf berikutnya itu Pak, teori-teori tentang kinerja sepintas, nggak usah banyak kali. Nanti itu masuk di bab 2 banyaknya kan. Kinerja sepintas Bu ya. Kinerja itu adalah bla 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 gitu menurut Sianu kan gitu kan. Siap Jadi Bu. ini. Kemudian itu Pak, kinerja itu mau menghubungkanlah Bapak kepada variabel X1, X2 dan Z-nya, dibuatlah kalimat kinerja itu tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya faktor Bapak itu tunjangan kinerja dan kepemimpinan. Gitu. Iya Bu ya. Tunjangan kinerja Bu ya. Itu motivasi Bu ya, pemimpinan gitu. Enggak usah ikut yang lain, banyak faktor di antaranya, karena motivasi apa punya orang kan. Bapak motivasi ya? Ya, mediasinya motivasi Bu. Mediasinya motivasi. Oke. Di antaranya tunjangan kinerja, kepemimpinan dan motivasi. Ya Bu. Ini masih dalam teori dan konsep ini ya Pak. Satu-satu paragraf aja. Siap Bu ya. Baru Bapak cerita tentang X1. Karena tadi kan dipengaruhi oleh X1, X2 dan Z Bapak bilang kan. Ya, Z motivasi Z Bu. Baru tunjangan kinerja adalah pengertiannya lah menurut Sianu. Bahwa tunjangan kinerja ini sangat berkaitan dengan bagaimana kaitannya dengan kinerja. Iya. Kalau bisa ada pendapat ahli atau menurut hasil penelitian Sianu, memang tunjangan kinerja ini berkaitan atau mempengaruhi ini. Artinya statement Bapak didukung oleh teori dan didukung oleh hasil penelitian. Teori dan hasil penelitian. Baru berikutnya Bapak paragraf berikutnya Bapak bicara tentang kepemimpinan. Masih juga teori konsep. Kepemimpinan itu apa? Kepemimpinan itu apa? Baru kemudian itu bagaimana hubungan kepemimpinan kepada kinerja.
bila kepemimpinannya begini akan menampakkan kinerja kan gitu. Ya Bu, ya Bu. Jadi statement Bapak itu Bapak bikin juga, misalnya ada pendapat bahwa Ada teorinya Bu, ada teori ya, teori ya Bu ya. Iya, bisa saja mungkin Bapak lihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Iya, pendapat Bu. Iya, bahwa salah satu dari faktor mengenai kinerja itu memang kepemimpinan. Kan jadi terdukung statement Bapak. Siap. Ya Bu, ya, udah. Apalagi ditambah lagi dengan tadi hasil penelitian Siano bahwa kepemimpinan berpengaruh. Boleh disebutkan Bu sumbernya tapi Bu ya. Boleh ya. Iya, tetap disebutkan, mesti disebutkan Pak, karena itu statement kita didukung oleh pendapat ahli atau hasil penelitian terdahulu. Baru kemudian Bapak bicara tentang motivasi. Masih konsepnya juga motivasi adalah begini, menurut Siano motivasi begini, kaitan motivasi ke kinerja. Motivasi ke kinerja Bu ya. Baru kemudian itu habiskan Pak, Bapak, barulah masuk lokasi penelitian Bapak. Barulah Bapak cerita tentang dinas pelayanan terpadu satu pintu. Oke, siap Bu. Yang Bapak berarti motivasi tadi selain mungkin saya sampaikan misalnya secara teori, apakah itu mempengaruhi kinerja, juga nanti didukung oleh hasil penelitian orang lain Bu, saya sebutkan di situ. Betul. Betul. Dan hasil mungkin dari yang saya alami di sini Bu, motivasi itu akan berpengaruh nanti dengan misalnya kinerja ASN di kantor yang saya pimpin Bu ya, seperti itu Bu ya. Iya, bisa Pak. Udah paham saya Bu ya. Jadi gitu Pak ya, baru masuk kepada lokasi penelitian. Ya menceritakanlah PTSP yang Bapak mau lokasi penelitian itu PTSP di sana tugasnya begini begono gitu kan. Cuman baru masalahnya Pak. Masalahnya ini yang paling penting Pak. Masalah yang di situ tuh jangan kaitkan yang lain Pak. Hanya ceritakan yang pertama, kinerjanya belum optimal. Kinerja belum optimal Bu ya. Kan balik Pak Y. Iya. Jadi memang hasil pengamatan Bu, izin Bu, hasil pengamatan saya kan sudah kita beri tunjangan kinerja, sudah kita beri motivasi, tapi masih ada yang belum optimal nih Bu, ada yang masih malas, ini yang menjadi masalah Bu. Iya makanya, tapi nanti kita Bapak bilang, karena judul kita kan Y, X1, X2, Z, itu aja Pak, jangan lari kemana-mana. Y, X1, X2 Bu ya, Z Bu ya. Baru Z. Jadi permasalahannya kinerja dulu kan Pak, Y dulu. Kinerja di dinas ini belum optimal. Dari mana Bapak bisa bilang itu belum optimal? Terlihat dari SKP-nya Pak, tengok. Ya, SKP Bu ya. Hasil penilaian kinerjanya itu 3 tahun terakhir lah, 2020, 2021 mungkin bisa. Jadi itu terlihat kan Pak, masih kategori baik, kan belum sangat baik. Iya, SKP masih baik Bu ya, masih baik mungkin Bu ya. Masih baik, kan belum lagi targetnya itu yang sebaiknya kan sangat baik. Sangat baik Bu ya. Bahkan sekarang kan ada Pak yang baru itu peraturan Menpan yang baru itu kita bisa sampai 120 loh Pak nilainya. Bisa Bu, yang baru bisa. Itu yang sampai 2021 kalau dia punya salah ya. Iya, inovasi kan gitu Pak ya, punya inovasi. Artinya kalau baik, kategori baik masih ada lagi sangat baik, masih lagi ada yang inovasi-inovasi tadi kan. Jadi ini kan masih belum optimal. Karena itu ini belum optimal. Baru kita bilang diduga bahwa ini disebabkan oleh yang Bapak punya juga X1, X2, X3. Iya. Baru Bapak ceritakan mengenai permasalahan X1 di dinas itu. X1 itu tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini sebenarnya kalau kita bilang tunjangan kinerja sudah cukup bagus gitu ya. Tetapi mungkin barangkali apakah mesti perlu lagi ada penambahan lagi? Apa kalau masalah saya lihat Pak, Bu, sedikit Bu, kalau saya lihat ada memang disparitas yang sangat tinggi. Artinya yang menduduki eselon dengan yang tidak duduk eselon itu jauh sekali perbedaan. Ya, Sementara kan kita tahu bahwa beban kerja ini kan seperti Bu sampaikan kan di lower manajemen ini. Sementara kenapa mereka itu tunjangan kinerjanya kecil? Ya. Jadi Bapak bilang situ. Nanti Bapak bilang permasalahan tunjangan kinerja. Misalnya tadi adanya disparitas yang cukup tinggi ya antara ini ya, katakanlah top manajemen, manager dengan middle dengan lower bahkan dengan staff.
Dengan staf ya, Bu ya. Jadi ini nampaknya membuat ada kurang puasan lah Ya. dia nih, dan merasa bahwa beban kerja itu tidak sesuai lah gitu kan. Ya, Bu, Jadi ya, Bu. ada bahkan kecemburuan sosial mungkin gara-gara tunjangan kinerja ini, gitu kan. Ya, ya, Bu Nah, ya. kenapa kami yang banyak jabatannya kok jauh memang betul lah atasan tuh lebih tinggi, tapi mungkin jaraknya itu tadi ya Pak. Ya, Bapak jarak ceritakan. disparitasnya tadi, Bu, Jadi mungkin diperbaiki. disparitas. Iya, jadi Bapak bilang permasalahan. Jadi di sini hanya permasalahan dulu, Pak. Ya, Masalah boleh. kinerja tadi belum optimal, dibuktikan dengan. Ya, dibuktikan dengan. Kemudian masalah tunjangan kinerja itu terlalu tinggi disparitas, mungkin Bapak bisa bikin juga membuat datanya. Kalau Boleh, ada eselon 2 datanya, Bu. sekian, eselon 3 Nanti ya kan perbedaan gitu ya. dengan Perbedaannya. staf dengan pimpinan bisa 6 kali lipat, Bu, bedanya, Bu. 6 kali Itulah. lipat. Nah, kan itu. Iya, jadi itu Ya. membuat mereka itu aceknya kurang bersemangat lah, untuk kurang Ya, produktif lah kan gitu. Ya, Kan Bu, larinya ya. ke kinerja, Pak. Ya, ya, ya. Ya, Bu. Habis itu Bapak baru cerita masalah masalah kepemimpinan di situ. Iya. Kalaupun udah bagus, apa yang belum bagus kan gitu. Iya, boleh. Karena pastilah tidak mungkin semuanya sempurna kan gitu. Saya bisa juga menyampaikan kelemahan saya nanti, Bu, di situ saya. Iya, Misalnya nanti kalau saya Bapak bilang pimpinan. lah. Nanti Bapak cekkan juga Pak, Bapak coba nengok itu supaya agak sesuai dengan teori. Kan Bapak lihat misalnya indikator kepemimpinan. Iya, boleh indikator Kan ada itu kan. Bapak lihat kan, apa kira-kira yang menyebabkan ini belum kan Atau gitu. ini, Yang Bu, ini kan sudah. ada yang kepemimpinan yang apa itu pemimpin atau apa itu pimpinan, kan di situ ada indikator-indikator itu, Bu, Iya. kan. Ya, kalau Jadi pemimpin itu nampaknya belum visi apa gitu ya. misi, punya empati dan lain sebagainya. Belum Mungkin itu yang belum. sepenuhnya dapat dijalankan atau Ya. diterapkan kan gitu Pak kan. Itu mungkin Jadi menyeluruh, Bu, artinya, ya, Bu. Itu menyeluruh mungkin dengan kepala bidangnya juga kita iya, baju menyeluruh juga, lah Bu. kita bilang. Ya, Bu. Jadi bahkan mungkin barangkali bisa juga inilah pokoknya masalah di kepemimpinan. Baru selanjutnya masalah di motivasi. Motivasi pegawai misalnya masih Anda sebagian pegawai yang belum maksudnya tidak bersemangat bekerja, hanya bekerja apa adanya, tidak kreatif, tidak apalah gitu kan. Ini bisa nggak saya juga ada baca terkait dengan motivasi. Misalnya sekarang saya lihat mungkin salahnya satu sisi tadi disparitas, tapi ada satu sisi lain masalah motivasinya dari dalamnya nih, Bu, masih kurang gitu. Dalam diri, ya memang nggak apa-apa Pak. Intrinsik, motivasi intrinsik, Bapak Bu. coba cekkan itu. Intrinstiknya. Iya, jadi itu nampaknya belum gitu kan, Belum. Pak. Artinya dia bekerja harus ada uang misalnya. Iya. Atau baru dia datang kantor harus ada pimpinan. Belum dari kesadaran Kalau nggak sendiri. ditengok pimpinan nggak mau kerja kan gitu. Iya, benar, Bu. Jadi ya itu disebutkan. Jadi terlihat dari bahwa sebagian orang ini bekerja apa adanya, atau bekerja itu kurang begitu bersemangat karena baru mau tekun itu kalau ada pimpinan. Ya, atau baru karena ada uang gitu, Bu, ya. Karena ada uang. Transaksi, ada imbalan. Ya, ada imbalan. Jadi tidak ada motivasi. Itu saya alami, Bu. gitu. Itu saya alami tuh, Bu. Saya alami di sini, Bu. Jadi Bapak ceritakan itu di bab paragraf motivasi. Ya, siap. Jadi permasalahan. Udah Pak, itu aja, nggak usah banyak-banyak. Berdasarkan uraian di atas, tadi kan konsep teori. Ya. Di tengah-tengahnya lembaga, instansi tempat kita meneliti. Ke bawahnya masalah. Iya. Yang ada di tempat itu. Yang tadi, Bu, ya, masalahnya ya. Iya, masalah Y, masalah X1, masalah X2, masalah Z. Z ya. Baru tutup dengan dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti, membuat dengan judul ini. Oh iya, siap, Bu. Pengaruh ini. Nah, selesai. Ini langsung saya rubah nanti, Bu. Dan nanti kalau sudah selesai. Kalau bahannya saya tengok Bapak sudah ada, cuman saya yakin orang Bapak di dalam kok, Bapak tahu lah. Ya, karena pasti tahu kan? Iya, Bu. Udah. Oke. Jadi Pak, nanti kalau itu latar belakang masalah, udah nampak fenomena tadi, fenomena masalah Y-nya, masalah X1, X2, dan X3, baru ditutup dengan itulah kalau saya mau membuat penelitian dengan judul ini, kan masuk Bapak ke identifikasi masalah. Iya, identifikasi masalah, Bu. Identifikasi masalah, Pak. Nomor 1, masalah Y tadi. Bapak tinggal mengutip dari latar belakang tadi. Oh, gitu ya, Bu, ya.
harus sama, Pak. Tidak sama kata-katanya bagus, boleh. Tapi jangan cerita Lari. lain pula kita, masalah lain pula kita Ya, bawa gitu. lari Bu ya. Mm-mm. Nggak linear Ah-ah. lah, nggak linear misalnya Bu ya. Iya, nggak linear dia, nggak Ya, nyambung. ya, ya, Nah, jadi ya. apa yang kita bahas tadi permasalahan di latar belakang tadi, Ya itulah Bu. kita buat. Jadi identifikasi masalah Bapak berarti 4 tentang masalah Y, Ya, masalah X1, masalah X2 dan masalah Z. Udah. ya, ya, ya Bu ya. Nah, tentu kalau batasan masalah ya saya hanya faktor ini yang lain tidak ikut kan gitu. Ya, 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 Nah, ya, ya. kalau di rumusan masalah sudahlah kan sudah tahu lah itu kan Ya ini Bu. berpengaruh ya. Ya, ya Begitu Bu. juga tujuan. Nah, sekarang masuk ke bab 2, Pak. Bab 2 tinjauan pustaka. Ya. Nah, landasan teori, Pak, sebelum kita masuk ke variabel-variabel, Bapak tolong dibuatkan dulu landasan teori yang pertama itu adalah yang grand teori dan middle teorinya. Tadi Bu. Yaitu masukkan dulu sebelum kinerja, landasan teorinya. Ya. Kan Bapak ada kinerja, tunjangan, kan gitu ya, itu udah oke Ya. ya. Tapi di Ya. atasnya Bapak bikin dulu manajemen dan MSDM. Oh, manajemen Bu ya. Dan Jadi MS. 21.1 manajemen dan manajemen SDM. Ya. Nanti Bapak uraikan 2.1.1.1 manajemen. Manajemen ya. Baru 2.1.1.2 manajemen SDM. Manajemen SDM Bu ya. Baru masuk dia 2.1.2 baru kinerja, Pak. Oh ya, kinerja Bu ya. Jadi ini udah Bapak buat ini udah betul. Cuman tadi tolong dimasukkan sebelum kinerja, dimasukkan dulu teori Manajemen dan tentang manajemen dan MSDM Bu manajemen ya. SDM. Manajemen Ya, dan manajemen SDM Bu ya. SDM, iya. Ya udah. Karena Pak, ada juga beberapa penguji suka nanya itu. Jadi sebenarnya kita udah buat gitu. Iya, iya, iya. Mana Ya. ininya katanya? Saya kan udah selalu dengar-dengar gitu kan, banyak ya. Apa grand teorinya? Grand teori itu manajemen. Ya. Middle teorinya MSDM. Baru MSDM manajemen applied teorinya itulah tadi variabel-variabel ini yang kinerja, kinerja, tunjangan, kepemimpinan, motivasi. kepemimpinan. Ya. Iya. Udah itu satu lagi Pak, untuk setiap item itu, terutama yang variabel tadi kinerja, ini di dalam babnya itu dibuat lagi Pak uraiannya. 1, pengertian kinerja gitu. Oh iya, ya Bu ya. Di landas sudah ya Bu ya. Iya. 2, apalah tentang kinerja. Iya, iya, iya. 3, apalagi gitu Pak. Minimal Pak ada sub-subnya lagi itu minimal 4. Minimal 4 ya, Bu Yaitu ya. dari minimal 4 sub-sub. Kalau bisa 5 atau 6 bagus. Ya Bu ya, ya. Misalnya, tapi yang paling wajib Pak dari 4 ini, wajib itu dimanapun variabel yang Bapak tunjuk ini harus ada 1 pengertian. Oh ya. Jadi pengertian kinerja, nanti baru pengertian kan gitu ya. Yang kedua Pak, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, faktor-faktor mempengaruhi Bu ya. Yang ketiga. Dan yang ketiganya itu adalah indikator kinerja, misalnya. Indikator kinerja. Tapi dia buat di paling belakang Pak. Misalnya kalau 1 pengertian, 2 entah apa, entah penilaian kinerja, manfaat penilaian kinerja. Oh ya, gitu penilaian kan. kinerja ada juga Bu. Baru indikator Bu ya. Terakhir indikator ya Bu ya. Baru faktor-faktor. Yang terakhir baru indikator. Ya, faktor-faktor itu penilaian Bu ya. Ya. Faktor-faktor itu penilaian faktor-faktor kinerja. yang mempengaruhi. Kan pengertian Baru faktor-faktor kemudian yang mempengaruhi penilaian kinerja dan indikator kinerja Bu ya. Iya Pak. Kalau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pak. Ya, bukan penilaian kinerja. Ya Bu. Yang terakhir baru indikator kinerja Bu ya. Oke. Kayaknya ada masalah ini Bu. Jaringan kayaknya Bu.
Halo Bu. Oh ya, ada masuk lagi. Apa Pak? Carikan kayak Bu ya. Saya ulangi Pak. Oh ya, udah masuk lagi Bu ya. Saya ulang. Ya Bu ya. Oke oke. Saya ulang masuk Pak. Yuk yuk, makasih Bu. Yuk. Halo Bu. Halo Bu. Halo Bu, nggak bisa masuk Bu? Pak, sedang masuk lagi. Oke ya. Jaringannya Pak ya. Jaringan apa ya Bu? Ya nggak apa-apa Bu ya. Sudah Pak, terdengar? Ya udah Bu, udah Bu. Udah. Ya, Bu. Oke. Baik. Ya udah Bu. Jadi sudah itu tadi Pak, setiap tadi variabel Setiap variabel itu ya, harus Pak. sedikit Bu ya. Setiap variabel itu harus membuat dia ada minimal 4. Ada satu pengertian kinerja misalnya, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yang ketiga penilaian kinerja, yang keempat indikator kinerja. Itu setiap variabel harus dijelaskan Bu ya, seperti itu Bu ya. Iya, dijelaskan Pak semua. Ya, jadi Pak, itu untuk setiap misalnya pengertian gitu Pak, itu kan menurut Syanu, namanya pun landasan teori kan Pak. Iya Bu ya, iya Bu. Jadi minimal 5 pendapat ahli Pak. Minimal 5 pendapat ahli untuk Bu ya. Pengertian. Iya. Tapi kalau untuk faktor-faktor sama indikator itu minimal 2 pendapat ahli. 2 Bu ya, 2. Indikator 2. Pendapat ahli. Pengertian 5. Pendapat Kalau ahli. penilaian kinerja Bu? Kalau penilaian itu tambahan-tambahan aja. Penilaian itu nggak perlu, bisa penilaian, bisa maksud, tujuan, tahapan, boleh. Itu nggak begitu. Itu mau berapapun boleh. Begitu juga nanti masuk di X1. Tunjangan kinerja. Ada minimal 4 sub-subbabnya, tetapi yang 3 itu wajib ada. Pengertian, faktor-faktor, sama indikator. Iya.
Begitu juga variabel X2, variabel Ya, ya. Z. Z juga seperti itu, Bu ya. 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 Nah, Pasti tadi, Bu jadi ya. baru saya melihat kajian penelitian yang relevan, Pak. Ini Ya. kurang banyak. Mau tambah lagi, Bapak Bu udah ya. membuat juga. Tambah, Oke. Pak. Coba Bapak lihat yang kira-kira nanti kan Ya. ada Bapak 7 nanti apa Bapak kan? Itu nanti hipotesis Bapak kan? Ya. Iya, Bapak kan tujuan penelitiannya 7. Ya. Nah, mau nggak mau hipotesisnya 7. Ya, Bu, ya. Nah, jadi masing-masing itu Pak, coba cek misalnya apa namanya, ada penelitian yang berkaitan dengan pengaruh X1 terhadap Y. Pengaruh X1 Itu terhadap apa Y. saja menurut Pengaruh X1 terhadap Y, terhadap Bu ya. Y. Ya. Terus pengaruh X2 terhadap Y. X2 terhadap Y. Nah, baru pengaruh Z terhadap Y. Z terhadap Y, Bu ya. Ya. Baru kemudian pengaruh X1 terhadap Z. X1 Z. Terhadap Z. Yang ke akan pengaruh 6 X2 terhadap Z. X2 terhadap Z, Bu ya. Ya, 5 itu yang kelima kan? Yang keenam, Ya. 6 pengaruh X1 terhadap Y melalui Z. Pengaruh X1 ke Y Terhadap Y melalui Z. Melalui Z. Z. Oh ya. Baru nanti yang ketujuh, pengaruh X2 Pengaruh X2 terhadap Y terhadap Y melalui Z. Melalui Z, Bu ya. Coba Pak sama-sama kita tengok apa Bapak kajian penelitian yang relevan yang Bapak punya tabel 2.1 tuh. Ya udah, Bu. Yang pertama Bapak bikin pengaruh kepemimpinan kan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi sebagai entrepreneur. Nah, jadi di sini nanti Pak, tentu saja di sini pengaruh signifikan terhadap kinerja. Nah, jadi nanti pasti ada lagi dia buat sini kepemimpinan berbasis terhadap kinerja melalui motivasi sebagai entrepreneur. Itu pasti ada. Coba Bapak lihat nanti keputusannya itu semua dibuat Pak. Apa hasilnya? Boleh. Nanti yang mana hasil yang ada yang cocok sama kita, itu akan kita misalnya kita kasih kode apa di bold atau di apa gitu ya. Di bold aja nanti, Bu ya. Jadi kalau saya tengok di sini Pak, kalau untuk yang apa pertama ini jurnal pertama, Bapak bisa dapat X1 terhadap Y dan X1 terhadap Y terus Bu terhadap Y dan X1 terhadap Y melalui Z itu dapat. X1 X2 ya, X2. Oh, tadi X1 terhadap Y melalui Z, Bu ya. Belum ada. Oh ya, X1 terhadap Y ya, melalui ada Z, Bu ya. kepemimpinan. Iya, jadi Z, bisa ya. juga Pak. Dapat ini Pak, X2 pun dapat. X2 Bu, ya? terhadap Y dapat. X2 terhadap Y melalui Z pun dapat. Oh, X2 melalui Y terhadap Z, Bu ya, dapat, Bu ya. Bukan, terhadap Y melalui Z. Iya, Bu. Nah, itu dapat Pak untuk yang satu. Itu nanti di hasilnya Bapak itu lihat aja Pak hasil kesimpulan dia. Boleh, Bu. Itu dia di hasil itu Bapak tulis 1, 2, 3 apa hasilnya. Iya. Boleh, Bu. Ya punya si apa ini namanya ini. Siapa ini? Rinto ini kan? Iya, Rinto. Iya. Baru kalau ditengok nanti Pak pengaruh tunjangan kinerja dan kepemimpinan terhadap kinerja melalui motivasi ini oleh si Gani. Gani, Bu ya. Jadi pengaruh keperbedaan dan kemampuan kerja terhadap kinerja outsource. Jadi yang macam-macam gini lah Pak, Bapak ambil paling sedikit Pak, sedikit Bapak kan ada 7 yang saya bilang tadi, 1 ini terhadap ini 2 itu minimal 2 Pak. 2 diambil setiap penelitian ini Bu. Jadi kalau 7 minimal 14. Oh gitu. Oh 7 14 ya, minimal 14 Bu ya. Tapi bisa saja kalau lebih bagus. Iya, yang lebih bagus Bu ya. Kalau ini paling sedikit lah gitu. Jadi jangan 1 gitu kan Pak. Iya. Oke. Terus nanti untuk hasil itu tetap Bapak ambil keputusan kesimpulan dia Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya Pak. Nggak usah dibuat macam gini. Pada persamaan menunjukkan bahwa kepemimpinan 1. Apa keputusan dia, apa dia, hasil dia, kesimpulan dia kan.
Iya, iya, iya. Oke. Boleh. Ya. Terus kemudian ini kan cuma 5, Pak. Iya, Kalau 5. saya tengok, Pak, yang apa? Yang nomor 5, Bapak, Ya. itu hanya dapat 1 itu, Pak. Motivasi ya. Yaitu Kemampuan. Z Bapak terhadap Y. Ya, Nomor 5. terhadap Y, Z terhadap Y, Pak. Iya. Z terhadap Y, Bu ya. Iya. Itu yang saya tengok itu. Karena ini nggak ada kepemimpinan di sini, Bu ya. Kemampuan kerja. Nggak ada. Nggak apa-apa. Tapi artinya Bapak ngambil 1 kan dapat. Dapat syahnu bahwa ini. Jadi berarti nanti ini kalau dari 7, kalaupun nanti Bapak 7 nanti ya hasil penelitian yang relevan ini, Bu, saya ambil 2 berarti minimal 14, Bu ya. Ya kan? Iyalah minimal. 14, tapi kalau 14. dapat lebih nggak apa-apa, bagus, Pak. Ya, ya, boleh, nanti bisa kita lihat, Bu. Iya, kalau mau sampai 21 makin banyak makin bagus. Ya. Ya. Masuk lagi di dalam. Ya, Bu ya. Jadi nanti di apanya sudah tadi dapat bab 1 kita sudah bisa clear, bab 2 Bapak pun sudah clear. Ya, nanti siap, kalau Bu. sudah bisa ini kita masuk ke bab 3, Pak. Oh ya, nanti saya clearkan dulu, Bu. Nanti selanjutnya nanti kalau udah selesai, lagi saya bimbingan. Nanti mudah-mudahan kalau yang ketiga nanti, kalau ini clear yang ketiga nanti mungkin saya bisa kita tetap buka lah, Bu. Saya ke Medan. Mau langsung ketemu. Iya, lebih mudah karena baik, Pak. saat ini kan kami banyak tugas juga nih Pak Bupati nih, Bu. Jadi kadang sulit juga nih. Betul lah, Pak. Maklum, PJ, Pak, maklum. PJ kami baru juga nih, Bu. Yang baru maklum lah, Ibu kan. Kadang sidak-sidak kerjanya nih. Iyalah. Ya, Bu. Betul lah. Kita ini maklum lah. Saya pun paham, Pak, mantan, Pak. Oke, Pak ya. Ya, yang 2 diselesaikan dulu, Bu ya. Nanti yang 1 ketiga dan 2 nanti ini kita selesaikan dulu ya. Ya, siap, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Baik, makasih, Pak. Sampai jumpa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.